Dan saat kami tiba di Dusun Air Putih, kami sudah disambut oleh bapak-bapak yang tadi. Ternyata bapak yang tadi itu adalah kepala Dusun Air Putih dan beliau bernama Pak Zul. Dan di sana ada juga Pak Ian, tetangganya Pak Zul. Jadi di sana kami diterima, kami dipersilakan untuk bersih-bersih, mengganti pakaian, dan kami disajikan makan malam. Enak loh. Di situ ya di luar perkiraan. Kami pikir kami akan menginap di tenda, kami akan capek-capek dulu gitu kan. Ternyata enggak, kita langsung makan, bersih-bersih, kita makan malam, tidur di situ, diberi selimut enak, selimut tebal, dikasih bantal, dikasih kasur, udah pokoknya nyaman banget. Ini jalan yang malam tadi kita lewatin. Sekarang sih kayaknya kecil ya, cuma malam tadi ini airnya sampai di atas lutut. Dan kita naiknya ke sini. Ini perkampungan warga sini. Tuh. Nih. Nah. Kita mau cuci ransel dulu. Ini. Oke. Kita bersiap-siap untuk mancing ikan semua. Ini kita jemur dulu. Mudah-mudahan bisa kering. Oke guys, mancing dulu. Mancing guys. Ini peralatan mancing profesional. Siangnya kami berpikir bahwa kami akan memancing untuk lauk makan siang. Alhamdulillah ternyata Pak Zul mau membantu kami untuk menangkap ikan, untuk memancing gitu kan. Jadi Pak Zulnya ikut memancing juga. Alhamdulillah, sekalian kan kita juga butuh penunjuk jalan ya, kita nggak kenal daerah situ. Kita berangkat ke lubuk sungai terdekat, dan rencananya kan kita mau memancing di Sungai Air Putih ya. Di situ yang katanya lubuknya tuh ikannya tuh gede-gede gitu, besar-besar. Tapi ternyata untuk mencapai lubuk yang kami maksud itu, ternyata kami harus menyeberang sungai terlebih dahulu, dan Pak Zul menyarankan untuk tidak menyeberang sungai. Jadi kita tidak menuju lubuk di Air Putih, tapi kami diarahkan untuk memancing di lubuk sungai sebelah. Setibanya kami di tempat memancing, mereka, Pak Zul, Nahari, Revon, dan Peter masing-masing sudah memilih spot memancingnya masing-masing. Dan alhamdulillah Pak Zulnya tuh ikut bersama kami. Karena memancingnya itu nggak terlalu lama, mungkin kurang lebih 2 jam kami memancing. Itu 90%-nya itu yang kami dapat, itu tangkapannya Pak Zul. Ya mungkin karena kita nggak terbiasa gitu dengan cara memancing di sungai yang berarus deras seperti itu. Jadi pancingnya itu sering nyangkut-nyangkut gitu. Emang nggak punya bakat mancing ya kan, maklum lah amatir kan. Jadi pas udah nyangkut, benerin pancing, nyangkut lagi, putus, udah berhenti. Peter udah berhenti duluan, Nahari sama Revon terus mancing, dan akhirnya Revon juga berhenti mancing. Revon berburu anggrek, karena Revon ini kan dia seorang flora entusias ya. Jadi di rumahnya Revon ini tuh koleksi anggrek gitu. Jadi setiap dia menemukan satu jenis anggrek yang belum dia punya, itu satu sampelnya akan dia bawa pulang dan dia budidayakan di rumahnya. Dia pengen mencoba ikut melestarikan gitu, karena menurut si Revon itu di hutan Kabupaten Lebong ini itu tuh memiliki berbagai macam jenis anggrek, kaya banget. Dan dia beberapa kali sih dia berusaha menjelaskan kepada saya bahwa oh ini anggrek jenis ini, anggrek jenis ini ya. Saya kan nggak ngerti ya, tapi ada sih menurut saya jenis anggrek yang kemarin kita lihat itu bagus, dan dia ambil satu sampel gitu untuk kemudian nanti dia budidayakan sendiri di rumahnya. Dari awalnya tuh kita tuh niatnya ke sana kan pengen mancing ikan gede, ikan putih, ikan sema. Tapi ternyata di sana dengan keadaan medan mancingnya yang ternyata nggak segampang yang kita pikirkan, itu tuh dia memutuskan untuk memancing ikan-ikan kecil
kecil segituan lah, malah kecil ya. Ya akhirnya kita mancing, dan 90% ya tangkapan yang kita dapat itu kan punyanya ada tangkapannya Pak Zul ya, dan itu tuh cukup banget, nggak lama, paling sekitar 2 jam paling lama kita mancing, tapi kita udah dapat makan siang. Akhirnya kita diajak Pak Zul untuk segera pulang gitu, karena langit juga udah mulai mendung kayaknya kan, udah mulai mau hujan. Akhirnya kita pulang dan kita makan ikan putih. Setelah kita pulang, kita duduk, kita ngobrol-ngobrol, dan ternyata benar hujan itu bakal datang gitu. Hujannya udah kelihatan tapi dari jauh, baru dari jauh, dan ternyata benar hujannya nyampe. Kita makan siang dan akhirnya kita ngobrol-ngobrol lagi karena kita stuck di rumah, kita nggak bisa kemana-mana. Katanya di sana itu banyak orang-orangnya itu yang mengenal racun dalam tanda kutip ya, itu tuh karena mungkin masih daerah pedalaman gitu kan, dan cerita juga kan simpang siur. Jadi banyak yang masyarakatnya tuh didengar menggunakan racun terbang tuh kan, racun terbang. Gimana coba tuh racun terbang? Dan itu tuh beliau menjelaskan bahwa yang dia kenal tuh hanya racun rumput di sana tuh. Jadi beliau mengklarifikasi, nggak ada lah cerita-cerita yang katanya tuh orang-orang di sana di desa Sungai Lisa itu masih menggunakan racun-racunan atau ilmu-ilmu perdukunan gitulah. Ya, tapi ya beliau mengklarifikasi bahwa itu tuh nggak ada, itu hanya cerita bohong. Rencana kita kan mau nginap di tenda di pinggir sungai, kita mau mancing, kita mau dapetin ikan gede. Tapi ternyata ngeliat cuaca itu kita cuma bisa diem di rumah. Saya cuma bisa duduk depan jendela ngelongok ngeliatin hujan turun gitu. Ya saya mikirnya tuh hutan tuh rame gitu, suara hutan tuh kayak gimana sih, suara serangga-serangga hutan, suara-suara binatang hutan semacam baruk, simpai, siamang, terus ya burung-burung lah kan banyak. Tapi itu sepi hutannya tuh sepi karena ya itu cuacanya tuh pengennya nangis terus, itu hujan terus maksudnya. Kita pernah ngobrol ya, kita rembukan lah, saya, Peter, Nahari sama Repan tuh rembukan, kita gimana nih, kita bakal nginep di sini lagi malam ini atau kita ngecamp. Terus ya terserah, ada yang bilang ya terserah, ada yang kalau Peter itu udahlah di sini aja lagi lah itu kan. Kalau si Repon sih terserah, Nahari gimana aja, ayo lah gitu kan. Saya mikirnya mending ngecamp lah, yang udah jauh-jauh ke sana gitu, nginep di rumah orang lagi, ngerepotin orang lagi kan nggak enak ya. Kita kan udah bawa beras juga gitu kan, udah ya emang niatnya kan nggak mau ngerepotin siapa-siapa gitu, niatnya tuh kan kita pengen have fun, kita camping di situ tuh. Saya nanya sama Pak Zul, ternyata kalau misalnya kita mau camping kayak gitu, kita tuh kita tuh harus nyebrang sungai dulu gitu, karena kalau nggak nyebrang sungai kita tuh bakal ketemunya pohon-pohon gede belukar gitu. Itu tuh nggak ada spot yang agak lapang lah gitu yang bisa buat ngediriin tenda gitu kan. Ya kalau misalnya kita pakai hammock sih nggak masalah ya, cuma masalahnya saya saat itu saya cuma bawa 2 hammock dan 2 fly sheet gitu, jadi nggak cukup lah buat kita berempat. Kita harus nyari terus kata si Pak Zul, itu tuh nggak ada di situ, tuh nggak ada spot yang seperti yang saya maksud. Itu adanya kita harus nyebrang sungai dulu, nanti di sana setelah kita nyebrang sungai itu tuh di balik rimba-rimba itu ada padang rumput katanya, itu ada kayak semacam savana gitu, dan di sana bisa, itu sebenarnya keren banget sih saya ngebayanginnya gitu kan, bisa buat tenda di situ gitu kan. Cuma kita harus nyebrang sungai dulu, aliran sungai itu gede banget saat itu itu berbahaya kalau buat nyebrang, bisa-bisa kita jatuh anyut, kata Pak Zul begitu. Jadi karena kita timbang-timbangkan antara niat sama resikonya itu kan, kayaknya ya kita batalin aja dulu ya, karena Pak Zulnya juga bilang udahlah di sini aja dulu itu kan. Cuacanya nggak mendukung gitu untuk kita melakukan niat kita itu. Ya penting udah tahu jalannya, udah tahu kesini juga udah tahu rutenya gimana, udah tahu kan. Nanti kapan-kapan bolehlah katanya kayak gitu. Ayo udah, akhirnya kita memutuskan untuk nginap lagi di situ. Kita sempat jalan-jalan, saya sama Peter jalan-jalan gitu untuk ngelihat
perkampungan itu seperti apa sih itu kan. Cuma karena waktunya sebentar itu udah sore ya. Tapi sempatlah kita ngeliat ternyata mereka di sana itu ya, orang-orang di sana itu mereka punya adat, cara ya, kearifan lokal. Jadi mereka tidak pernah menjual beras atau menjual padi. Mereka tuh tidak pernah menjual padi. Jadi mereka tanam 1 tahun sekali dan hasil panennya itu mereka simpan gitu. Benar-benar untuk makan mereka selama 1 tahun. Nah, mereka nyimpannya ini tuh di lumbung padi. Unik ya, itu tuh benar-benar ya masih tradisional lah saya ngelihatnya kayak gitu tuh kan, melihat beberapa lumbung padi. Jadi satu lumbung ini tuh bisa digunakan oleh 1 atau 2 rumah gitu. Tapi mereka setiap rumah tuh mereka tuh punya lumbung padi. Kadang-kadang mereka punya sendiri-sendiri, kadang-kadang juga mereka bergabung gitu menggunakan lumbung padi itu. Dan di sana walaupun lah mereka itu jauh dari mana-mana ya, dari kota atau segala macam, tapi mereka tuh tidak kesulitan masalah listrik. Maksudnya saya kan tinggal di kota Bengkulu itu bersama orang tua saya. Itu setelah kita tahun 1945 merdeka. Saya tuh alhamdulillah tuh tahun 2008 itu kami bisa menikmati listrik. Padahal itu tuh wilayahnya tuh wilayah kota Bengkulu ya. Itu tuh bukan kabupaten gitu. Dan di sini walaupun dia tuh jauh dari mana-mana, desa ini kaya dengan sumber daya listrik. Mereka menggunakan tenaga surya dan mereka menggunakan kincir. Jadi aliran sungai itu sebagai pembangkit tenaga listrik. Jadi yang menggunakan tenaga surya itu mereka pakai sistem baterai kan. Untuk penerangan cukup lah itu, sampai kalau misalnya dinyalain dari habis maghrib itu tuh bisa cukup sampai jam 2 malam untuk penerangan bisa gitu kan. Nah, tapi yang lebih mewah lagi kalau mereka pakai kincir gitu. Kalau mereka pakai kincir itu 24 jam mereka tuh teraliri listrik, dan itu mereka bisa gunakan buat apa aja gitu, tergantung dengan kekuatan dinamonya. Tapi itu lumayan karena yang saya lihat itu desa Sungai Lesa secara keseluruhan ya, itu kalau malam terang benderang loh. Itu tuh nggak seperti desa yang kalau dulu saya tinggal sama kakek itu kan pakai obor, mau kemana pakai obor, terus gelap pakai lampu teplok. Kalau bangun pagi lampunya tuh lupa dikecilin, itu hidung pada hitam, enggak kayak gitu. Mereka dari dulu juga udah pakai listrik, mereka pakai kincir pakai pembangkit listrik tenaga air gitu. Jadi satu pembangkit listrik itu bisa buat 2 rumah atau 3 rumah itu, seperti itu. Jadi mereka pada sokongan, pada patungan gitu untuk bikinnya. Sempat ngeliat juga sih, memang ada beberapa, ada juga yang mati sih pembangkit itu kincirnya. Cuma ya dapatlah saya tuh gambarannya kayak gimana di situ gitu kan. Malam datang lagi, kita ngobrol-ngobrol, dan beberapa malam itu ada beberapa tamu yang datang juga ke bersilaturahmi ke rumahnya Pak Zul. Kita ngobrol-ngobrol bareng, kita makan malam lagi disuguhin sama istrinya Pak Zul. Alhamdulillah ya, makasih banget itu, kita benar-benar dijamu gitu. Kita bisa minum teh kapanpun kita mau, kopi juga tinggal kita bikin kapan kita mau. Itu benar-benar sebuah kemewahan lah, di tengah hutan kita bisa dapetin yang seperti itu gitu.